Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaila Fikriya dengan nomor NIM 1242-1010. Di sini saya akan menjelaskan atau memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Pertanyaannya adalah, jelaskan pengertian peradaban Islam, berikan contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam. Jawabannya adalah, sejarah peradaban Islam adalah suatu sistem kehidupan yang kompleks yang terbentuk dari interaksi antara ajaran Islam dengan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain. Contoh perkembangan sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW yang pertama itu adalah perjuangan keadilan. Rasulullah SAW memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi semua manusia. Pengembangan ilmu pengetahuan pada masa ini, ilmu pengetahuan Islam mulai berkembang pesat, terutama dalam bidang agama, hukum, dan juga bahasa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Bagaimana dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam? Jelaskan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi aspek politik, sosial, dan ekonomi dalam Islam. Jawabannya adalah, hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban Islam. Peristiwa ini menjadi titik awal bagi terbentuknya negara Islam pertama, lahirnya sistem pemerintahan yang adil, dan terbentuknya persaudaraan yang universal. Nah, apa saja sih pengaruhnya itu? Yang pertama itu ada pengaruh aspek politik. Sistem pemerintahan yang adil di mana semua warga negara, baik itu muslim ataupun non-muslim, memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Yang kedua itu adalah pengaruh aspek sosial. Pengaruh aspek sosial, persaudaraan universal. Hijrah melahirkan persaudaraan universal antara muhajirin dan juga ansar. Yang ketiga itu pengaruh aspek ekonomi. Nah, sistem ekonomi yang adil, Nabi Muhammad SAW menerapkan sistem ekonomi yang adil dan berbasis pada prinsip keadilan seperti zakat dan juga infak. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Apa yang dimaksud dengan zaman keemasan Islam? Sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang berkontribusi besar pada masa zaman keemasan Islam beserta bidang ilmu yang mereka kembangkan. Jawabannya adalah, zaman keemasan adalah periode dalam sejarah Islam yang ditandai dengan perkembangan pesat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seni, dan juga budaya. Tokoh ilmuwan Muslim pada masa zaman keemasan, yang pertama itu ada Al-Khawarizmi, berkembang di bidang matematika. Yang kedua ada Al-Razi, berkembang di bidang filsafat, bidang kedokteran, dan juga bidang kesenian. Terus yang ketiga ada Al-Farabi, berkembang di bidang filsafat, matematika, dan yang lainnya. Baik, untuk soal yang terakhir atau soal nomor 5, jelaskan bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat. Lalu, berikan contoh konkret dari kebijakan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi kemajuan peradaban Islam. Jadi, jawabannya adalah, kebijakan toleransi beragama pada masa pemerintahan Umayyah yaitu sangat mendukung kegiatan intelektual dan juga ilmiah, termasuk yang dilakukan oleh non-muslim. Contoh konkretnya yaitu pendirian Baitul Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat penerjemah karya klasik dari berbagai peradaban di tempat ini. Para ilmuwan dari berbagai agama bekerja sama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ini. Nah, lalu dampaknya adalah kebijakan toleransi ini mendukung perkembangan ilmu pengetahuan secara pesat. Toleransi ini juga memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara non-Islam.
Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.